yang tepat seperti ini Kak, ini namanya Nutrition Club. Kita ada di 95 negara ya, termasuk China. Dan kita ada sekitar 72.000 yang kayak gini Kak. Gitu ya, yang seperti NC ini. Saya ini perlu karena kenapa Kak? Kebanyakan orang berhenti program itu karena omongan-omongan bisik-bisik julid tetangga Kak. Yang bilang Herbalife begini, bilang Herbalife oh nggak boleh makan Herbalife selama-lama gitu ya. Mahal. Oh mahal ya. Lagi mahal. Kalau mahal itu kan gimana rezekinya ya Kak ya. Ya. Karena saya punya temen Kak, dia itu tukang bawang goreng. Bukan tukang bawang goreng, tukang goreng bawang. Kalau tukang bawang goreng kan bisa aja bosnya ya. Enggak, dia goreng bawang. Gajinya itu 500.000 per bulan. Sampai sekarang dia sudah 12 tahun makan Herbalife. Terus ada lagi yang saya kalau ibu rumah tangga kan bisa dibiayain suami ya, siapa ya Kak ya? Yang dari penghasilan aja deh. Dari yang karyawan gajinya 2-3 juta, itu sekarang udah 10 tahun makan Herbalife. Bener. Jadi memang kalau mahal ini, itulah gunanya kita di Herbalife. Gitu ya. Saya sendiri ketemu Herbalife nih Kak pas lagi bangkrutnya. Dokter tapi bangkrut. Ya pokoknya saya punya usaha, terus saya bangkrut, terus saya punya hutang ratusan juta. Tapi saya perlu produk ini karena waktu itu suami saya sudah perlemakan hati. Dan ini bukan ngobatin perlemakan hati ya. Ini saya lagi nyerangin keadaan suami saya. Ini kadang-kadang nih suka ada julid-julid tetangga. Tuh kan disclaimer kan, overclaim. Harus saya jelaskan. Saya ada di TikTok Kak, ya, jadi saya mengedukasi masyarakat di Facebook dan TikTok. Pernah tengok di TikTok. Oh pernah tengok ya. Jadi ini Kak, suami saya butuh waktu itu karena perlemakan hati, kolesterolnya di atas 300, gulanya di atas 200, dan kami sedang mencari-cari bagaimana caranya untuk bisa turun berat badan. Bukan kami, suami sih Pak. Ya. Artinya kalau mahal, insya Allah itu ada solusinya. Ya, karena kalau suami saya waktu itu enggak memilih jalan ini, ya namanya sakit ya sakit aja gitu kan. Ya perjalanan penyakit itu kan udah jelas gitu. Kalau perlemakan hati ya dia akan kemana, kalau gula di atas segitu tuh akan pergi kemana kan kita udah jelas. Dengan atau tanpa Herbalife saya tetap harus mengatur pola makan. Nah alhamdulillah waktu itu ketemunya Herbalife ya. Kita bukan orang yang nggak pernah nyoba juga Kak, kita udah pernah juga nyoba untuk atur pola makan dengan makanan real food gitu ya. Ya. Jadi kami ini bukan orang-orang yang tiba-tiba ditawarin Herbalife mau, bukan ya guys. Kami juga dulu nggak mau ditawarin Herbalife, sudah mencoba gitu ya untuk makan sehat, untuk nimbang juga udah, tapi nggak bertahan ya. Kalau yang bisa bertahan silakan, selamat ya. Tapi kalau kami memang merasa sangat terbantu dengan Herbalife. Saya sendiri sudah 12 tahun. Saya dan suami sudah 12 tahun. Kalau ditanya, emang nggak takut apa nanti begini? Ya udahlah, kalau mau mati aja, ayo. Tapi yang jelas saya dengan Herbalife, alhamdulillah saya bisa mengontrol berat badan saya, ya. Saya lebih mudah mengatur pola makan saya. Akhirnya saya tetap lanjutkan, gitu ya. Dan nanti kalau kakak mau mengusir keraguan-keraguan itu, kita punya sekolahnya kok Kak. Kan obat dari keraguan dan ketidakyakinan ilmu kan Kak. Nah nanti kakak ikutin aja sekolahnya, terbuka kok untuk siapa aja. Bukan hanya untuk orang-orang Herbalife, orang yang di luar Herbalife juga kalau mau sekolah silakan. Oke Kak, sudah oke kita ya Kak. Ini penting saya jelaskan di awal. Karena di TikTok itu sudah ya, di media sosial tuh banyak sekali informasi yang menyesatkan kalau saya bilang. Saya pernah punya orang ini udah bagus-bagus nih Kak. Dia kena diabetes gitu ya. Sekali lagi ini bukan untuk overclaim. Saya lagi nyeritain nih orang kena diabetes udah bertahun-tahun. Udah mengatur pola makan dibantu Herbalife. 3 bulan dia cek HbA1c-nya itu udah negatif Kak. Udah gitu ya nasib dia juga sih mau dengerin julid tetangga kan. Akhirnya nggak minum Herbalife lagi. Terus ini nanti digoreng nih sama netizen nih ya. Tuh kan nggak minum Herbalife lagi. Kalau nggak minum Herbalife tapi tetap menjalankan pola makan hidup sehat, low indeks glikemik dan low kalori, insya Allah aman Kak.
Kenapa sih kita-kita ini kayak saya larinya ke Herbalife? Karena gak sanggup, Tante. Saya tidak sanggup menyajikan tiap hari makanan low index glycemic dan low kalori, makanya saya pakai Herbalife. Jadi kalau yang sanggup mah silakan, monggo. Tapi intinya jangan sampai berat badan Anda naik, gitu. Ya Kak ya. Saya nggak lagi marah sama Kakak. Saya juga tidak marah. Saya orangnya bersemangat, jadi kalau ngomong seperti ini. Oke Kakak, ada yang mau ditanya Kak? Nggak apa-apa, Kakak mendingan tanya ke saya daripada nanti diserang netizen. Tanya. Ini kan bisa saya cari dengan pisang kecil-kecil dulu bisa. Berarti nanti tunggu kita ini dulu ya Kak ya. Oh iya. Ini Kakak akan terjawab setelah saya terangkan ini. Oke. Setelah itu Kak, Abis itu saya kan pernah ngurus Herbalife. Nggak saya minum saja balik lagi berat badannya. Abis itu saya kan ada lagi angkat rahim. Jadi angkat rahim saya kan ada minum. Oh, tidak kilo setelah angkat rahim itu. Saya kan langsung pakai 75. ya nggak apa-apa sih Kak. Sebenarnya tidak berhubungan dengan pengangkatan rahim. Itu kita naik berat badan karena kita memasukkan kalori lebih daripada yang kita butuhkan. Oh gitu ya. Ya, jadi apapun penyebabnya, nggak ada salah KB, nggak ada salah suami, nggak ada salah penyakit. Orang menjadi gemuk ketika dia memasukkan kalori lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Nah, makanya nanti kita perhatikan kalori kita sehari-hari, gitu ya. Kayak nanti kenapa tadi saya minta Kakak untuk beli buku kecil, itu untuk mencatat apa saja yang Kakak makan, apa saja yang Kakak minum, gitu ya. Jadi nanti tiap hari Kakak itu, biar nggak lupa, habis makan langsung tuliskan, ya. Baik Kakak, silakan kita mulai Kak. Ini tadi ya. Monitoring dan edukasi pola. Nah ini dia perlunya Kak. Karena Kakak bisa aja nih, ya, oh saya pengen beli di toko oren lah biar gampang gitu ya, biar diantar ke rumah. Apa yang hilang ketika kita beliin marketplace Pak? Yang seperti ini, monitoring dan edukasi. Banyak orang, saya langsung aja nih ya, banyak yang cari murah kan, nyari ke marketplace. Ya, yang saya ceritakan ini kasus yang terjadi ya kayak. Dia beli murah, setahun nggak turun-turun. Dia program sebulan turun 5 kilo. Akhirnya kan dia lebih mahal mana, beli yang setahun atau beli yang sebulan? Ya nggak Sebulan lah. lebih mahal beli yang sebulan. Nggak harus sebulan, tapi pada setahun kan lebih mahal. Iya. Setahun. Dia beli murah tapi setahun nggak turun-turun. Cubit. Itu fakta. Itu fakta yang sering kita dapetin. Makanya orang-orang ini pada minum kesini tuh karena itu kan. Karena nggak ada monitoring, nggak ada edukasi. Kalau tempat nanya mau nanya kemana, gitu kan? Mau nanya kemana? Kalau ada reaksi ini mau tanya siapa, gitu ya. Belum lagi resiko palsunya Kak. Banyak. Kalau lihat di TikTok saya itu ada Herbalife palsu. Cek TikToknya. Memang palsu. Jadi kemasannya berbeda, gitu ya, isinya berbeda. Hah? Orang kan kalau lebih murah ini kan di Shopee kan. Ya palsu. Yang jelas kalau nggak bisa di track, kita mau nuntut kemana, gitu kan? Terus mau nyalain siapa? Ada yang beli berapa kaleng gitu, terus nuntutnya ke kita, bukan ke kita ya, maksudnya ke Herbalife. Ada invoice-nya nggak? Kakak kalau beli ke sini kakak akan dikasih kwitansi. Kwitansi itu bisa dirembes ke invoice. Barang kakak ini itu ada barcode-nya. Nah barcode-nya ini bisa disesuaikan sama invoice-nya. Misalnya kakak beli di Shopee, terus kakak bilang saya beli di sini. Itu nanti kalau kita cek ke kantor, misalnya kakak kenapa-napa, misalnya orang tuh kenapa-napa, jangan kakak lah ya. Orang tuh kenapa-napa terus bilang ini nih beli di Kece Badai gitu ya. Nggak bisa, barcode sama invoice nggak sama gitu. Makanya ya itulah, nggak bisa. Ini saya jelaskannya semua di awal Kak, mungkin kakak akan merasa penuh apaan sih ini gitu ya, tapi ini perlu kakak ketahui karena ini hal-hal yang kita lihat sepele seperti ini yang mengganggu program kakak nanti. Bener, julid-julid tetangga gitu ya, julid-julid netizen gitu ya. Nah, jadi inilah Kak,
Kalau kamu tanya apa-apa, tanya ke saya. Tanya ke saya. Enggak saya apa-apain kok, Kak. Oke, silakan. Nah, ini dia. Ini perlunya. Komunitas sehat. Nah, ini dia komunitas kan. Komunitas kita ada yang offline seperti ini. Kalau kakak untuk orang-orang yang jauh atau misalnya nggak bisa setiap hari, kita ada komunitas online. Nanti kalau kakak mau, kita ada lomba turun berat badan. Tanggal 29 besok. Ini sudah November. Oktober saya. 20 Oktober ini ya? Iya, hari Minggu besok. Hari Minggu besok Ah. di Ada 2, yang pagi di Alamayang, tapi itu hadiahnya cuma minum gratis ini kak. Kalau yang duit yang jam 1. di Layak Maan ya? Jam 1 di mana? Tanggal 29 jam 1 di mana? Tanya ya. Tanya. Yang siang ada juga kak. Jadi kalau mau kakak ikut dua-duanya aja, lumayan kalau menangan. Dapat minum gratis sama dapat itu. Oke Kak Sari. Kak Sari berarti Hah? Tanya ini. Jadi hari Minggu besok kakak kosongkan jadwal. Minggu kan? Ya. Oke, yang ini kak, ini dia nih. Banyak orang yang pakai Herbalife, ada yang nggak berhasil dan ada yang tidak berhasil. Kakak harus pahami ini. Yang pertama, kita harus dapat edukasi kak. Dan edukasi ini nggak bisa nih saya tumpahin semua yang ada di pikiran saya sama kakak sekarang, nggak akan masuk juga sama kakak. Ya kan? Saya harus berikan bertahap sesuai dengan kebutuhan kakak. Oh kakak ada masalah ini, edukasinya ini. Oh kakak nemuin masalah ini, edukasinya ini gitu. Nggak bisa saya jelasin, oh ini tentang ini, tentang saya jelasinnya berbusa, kakak juga pusing dengerinnya. Oke kak, kita percepat lagi kak. Oke kak, ini bimbingan coach ya kak. Ya sayang, ngomong tambah rezeki ya sayang. Bimbingan coach yang berpengalaman. Oke, itu saya sudah 12 tahun gitu. Jadi bisa dianggap berpengalaman kan sudah 10.000 jam. Nutrisi yang beriman. Ya, ini nanti yang mau kita buat di sini ya kak ya. Jadi ada real food juga, kemudian jujur dan mau dikunjungi. Jadi kakak, kebanyakan kita itu berhenti program karena circle-nya kak. Pesona, hotel khas. Nah, circle-nya, entah itu keluarganya, entah itu tetangganya. Makanya kita biasanya nanti kakak kasih akses saya untuk mengedukasi keluarga atau mengedukasi tetangganya. Pokoknya circle yang kira-kira suka gangguin lah. Bukan gangguin ya, circle yang berpengaruh sama kakak lah. Gunanya apa? Untuk mengedukasi. Jadi mereka tahu kakak ini ngapain. Kakak ini sedang melakukan apa. Jadi kalau bisa mereka mendukung. Kalau nggak mendukung paling tidak dia mengganggu. Enggak saya omelin, enggak. Ya, saya cuma ngasih tahu. Oke, tuh anaknya paham ya. Oke, Kak, yang komunitas ya, dengan komunitas sehat. Oke, nah sekarang kita masuk ke sini, Kak. Ini harus dengan suara yang keras dan lantang. Kenapa? Supaya masuk afirmasi Kakak, silakan. No daging merah. Ini kan Mbak? Kambing, sapi, bebek, udang, kerang. Ulang 3 kali, Kak. No daging merah. Kambing, sapi, bebek, udang, kerang. No daging merah. Kambing, sapi, bebek, udang, kerang. Saya rasa masuk itu. Masuk ke dalam alam bawah sadar ya, Kak. Oke, yang kedua, Kak. No santan dan cemilan. Kerupuk, keripik, gorengan. Mantap. Lagi. No santan dan cemilan. Kerupuk, keripik, gorengan. No santan dan cemilan. Kerupuk, keripik, gorengan. Tambah sehat, tambah rezeki, Pak. Ditunggu 72-nya, Pak. Minum air putih 5% kali BB kecuali ada kontraindikasi. Oke, berarti minimal kakak 5 liter. Hah? Banyak kali. Enggak apa gembung loh, gembung. Itu dikit kali, Kak. Kalau beratnya segitu harusnya 10 liter. Hah, enggak gembung. Kalau mau turun ya. Saya pernah tuh minum kan dari sini kan 1,5 liter. Pertama kali saya ini, saya pernah dulu Herbalife, langsung sesak gitu. Ya, jangan sampai nyesek lah. Sesak gitu. Ada tekniknya. Jadi kemana-mana bawa tempat minum. Ya, nah. Iya. Setengah jam habisin lah sekitar setengah liter. Setengah jam 1 liter. Iya. Atau enggak 1 jam setengah liter kan selesai deh. Kita kan bangunnya sekitar 8 jam kan. Iya. Dah. Oh.
Kalau langsung Satu digeluk-geluk setengah ya. liter saya mau geluk. Kalau saya bisa. Saya bisa. 2 liter sekali duduk tuh bisa. Oh, saya nggak bisa udah coba Ya. semalam sama. Kan yang bisa. Nah, Kan Allah bisa karena biasa. iya. Kalau ditanya kenapa banyak-banyak ya karena kalau dicek emang kurang. Ya kan kadar airnya mana Ibu? Belum ditimbang nih piye. Udah semalam. Tapi sama Hari 3. Baiklah. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang pagi kan nge-shake nih, ya. Terus nanti snacknya mau apa? Ini ditulis 100 kalori, Kak. yang mana? Yang ini. Ini di sini ya, 100 kalori. Kakak mau pakai apa? Buah, telur Ada rebus, tuh buah saya bawa buah apel apel. atau nggak roti gandum bisa ya. Roti gandum ini bisa nggak kalau kayak sari gandum gitu? Boleh. Apa biskuit sari gandum itu? Nggak bisa kalau biskuit. Nggak kenyang, nggak ada serat. Oh, mesti roti tawar ya. Buah ini 200. Kalau makannya cuma 2. Satu saya bawa. Oh ya. Itu besar. Nah. Nasi putih apa nasi biasa? Mau makan nasi? Nasi putih pasti. Sekepel gini 390. Oh, sekepal ya saya Iya. bawa nanti. Biar 90. Ditulis sini dulu Kakak. Itu totalnya nanti. Oke. Sayurannya 200 kalau direbus. Kalau ditumis jadi 300. Oke. Ayamnya 2 lauknya. Mau ayam sama ikan atau ayam aja? Ayam aja. Ayam Ayamnya 2. harus dua ya? 2. Dua potong ayam. Iya. Oh, ada. Dada. 2 dada. Oh, dada ya mesti. Iya, harus. Kalau ikan itu cuma mesti 2 juga. Ikan asam pedas, misalnya patin. 2. Tapi saya sarankan dada, Kak. Kenapa? Karena nanti Kakak akan menderitanya. Kakak mungkin akan bilang, menderita gue makan kayak gitu cuma paling lama seminggu, Kak. Habis itu Kakak lidahnya terbiasa. Percaya deh, Kalau sabar. ayam sama ikan itu nggak bisa ya? Boleh. Satu ayam satu ikan. Iya, boleh. Pokoknya kalau direbus harganya cuma 300, kalau digoreng harganya 500. Itu kalau di Satu sana- biji. Kalau di sana digoreng sih. Nah, berarti 500 ini ayam sama ikan 2 berarti 1000. Ayam satu udah satu kan? Nah, 1000. 1.000 ya. Oke, berarti ini totalnya 1.300 berarti 1.700 nih, Kak. Oke, berarti nggak dapat snack lagi ya, Kak? Nggak, coret. Shake sore 100. Oke, deh. Oh gitu ya. Mm-mm. Kalau jamnya terserah. Kalau kakak mau intermittent fasting, pas buka pokoknya kakak makan ini. Kakak umurnya udah segini nggak bisa 16 jam, 20 jam. Baru dia kakak nggak ngileran kalau ngeliat makanan. Nggak Iya. ngiler. Iya iya. Di bawah 20 jam kakak belum terjadi fagositosis, kakak masih merindukan makanan. Karena saya intermittent fasting Kak. Saya pas kebayang makanan di makanan itu. Karena masih di bawah 20 jam kakak buat. Dia kan sesuai umurnya. Kalau saya kadang-kadang lewat 20 jam. Kalau di bawah 20 jam saya buat, itu kabita ibaratnya kalau kata orang Sunda. Kabita tuh ngelihat makanan pengen aja. Iya. Iya. Makanya bikin 20 jam. Kalau kakak udah biasa 16 jam, insya Allah bisa ke 18 jam dulu. Kalau udah bisa nanti 18 jam, kurangnya 20 jam. Agak pusing di awal aja. Di awal aja kok Kak. Saya udah ngelewatin. Dan kenapa saya berani kakak suruh intermittent fasting? Karena kita pakai Herbalife. Kalau nggak pakai Herbalife saya nggak berani. Karena asam lambung bisa naik, kurang gizi, kurang Ada sama nutrisi. Karena nanti pas buka puasanya kakak pakai ini. Jangan langsung makanan jam padat. 8 malam Kalau sampai saya terakhir makan jam 6. jam 6 ya. Iya, nanti saya baru makan jam 1 atau jam 2. Pada minum air putih teh boleh. Teh Boleh, saya minum teh. Kalau nggak minum teh lemes saya. Saya makan energi termo Kalau alo. teh taruh misalnya gula jagung nggak? Kan nggak boleh ada gula. Boleh, boleh. Kan nggak boleh ada gula intermittent fasting. Saya aja tuh pakai energi termo alo, itu relatif nggak ada gula.
Ya. Karena saya punya sakit mah kan. Sorry. Saya alo tuh yang nahan saya itu alo. Kalau nggak ada sama sekali nggak kuat juga sih saya. Lemes. Saya ngangkat besi lagi. Nge-gym saya. Oh. Iyalah. Iya, saya baru makan jam 2, terus saya nge-gym. Wah, macam ya. Nge-gym nih, nanti jam 10 saya mau nge-gym. Oke. Jadi kalau saya ngangkat besi bisa, insya Allah kakak kuat. Kan kakak nggak ada ngangkat besi kan? Enggak. Saya masih pakai kayak di sini 5 menit, 7 menit juga masih pakai periode. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Nah, jadi seperti itu kakak. Kalau kakak mau intermittent fasting boleh, berarti kakak nanti bukannya sayang, tambah sehat tambah rezeki ya. Kita Bisa, jam Kak? 8 kemarin, berarti saya jam 6 saya udah berhenti makan. Kali itu ya. Jam 8 buka. Berarti jam 8 bukanya. Terus kemarin jam 8. Berarti kan kakak boleh makan nanti sampai jam 12. Terakhir makan nanti kakak jam 12. Oh, 12 oh iya ya. Aduh. Kakak kalau mau pilih jam intermittent fasting, pilih jam yang kakak biasa. Biasa ya. Tambah sehat tambah rezeki kakak. 8, 12 jam. Saya kenapa pilihnya di siang? Karena saya ada di rumah. Bukanya itu ya. Iya. Kalau pas lagi buka kita kerja, weh, stres, weh. Harus makan kita kerja, enggak lah, nikmatin lah makan itu. Kalau saya basic misalnya kan jam 12 saya baru kemari kan makan saya kan. Berarti makan yang gini-gini ini. Jam 2. Jadi nanti kesini kakak minta bikinin, tapi nanti kalau saya biasanya kan dibikinin nih, terus saya masukin kulkas. Nanti pulang gym saya bawa. Oh gitu. Jadi kalau mau kakak bikin di sini gitu ya, mungkin jam 10 ini udah mau tutup kan. Nah, terus nanti kakak bukanya sama kayak saya. Jam 1 baru buka puasa. Jam 1, Jam 1 atau jam 2 lah. jam 2 ya. Wah nggak kuat belum. Ya kalau nggak kuat jangan dipaksa. Belum kuat. Jangan dipaksa kalau nggak kuat. Nggak kuat. Biasanya kan bertahap dulu kan 12 jam, Iya. 14 jam gitu kan dok ya dok. Saya kan udah lama. Itu lama-lama kayak dokter mudah-mudahan. Kalau udah uzur. Kalau udah jompo nih ya memang gitulah kan. Kalau saya gini misalnya pakai pisang mas bisa kecil-kecil. Ah, ini lagi kan. Kakak udah diterangin ini sama Kak Apit. Cuman nilai kan lauknya berapa kalori gitu aja. Ya, jadi semuanya Kak yang kita makan dan ada rasanya berarti ada kalorinya. Pisang mas termasuk kategori kalorinya satu pisang sekitar 100 kalori. Jadi kalau kakak masukkan, ini nggak jadi 100 kalori lagi, tapi jadi 200 kalori. Jadilah mau lagi masukkan. Setiap yang kita makan. Teker Quaker mas 100 kalori Pak. jadilah paling dia. Kakak jangan terlalu ekstrim juga ya kak. Ini saya berikan ini adalah untuk acuan kakak. Tapi semua itu bertahap. Sama kayak intermittent fasting tadi. Kalau kakak bertanya kenapa saya masih kelaparan intermittent Itu fastingnya? mau nanya masuk kelaparan. Karena di bawah 20 jam. Saya kalau sempat makan masuk kalori di bawah jam 12 nggak bisa berhenti makan saya itu. Bener. Oh itu ya bukan itu ya. Mau ternyata kan jam 12 buka puasa jam 1 gitu kan. Tergantung dia makannya Iya, kak. makan. Tergantung. Barangnya jamnya itu ya. Iya. Tapi kalau misalnya saya nge-gym nih, saya nge-gym kan capek banget pak. Ngangkat-ngangkat besi gitu kan, lo lapar gitu kan. Yang penting shake-nya udah ada. Kalau shake-nya nggak ada bisa termakan nanti yang lain. Tapi katanya kan kalau misalnya kita kelaparan, kita diamkan aja nanti yang ya udah memakan lemak kita ini. Gitu, Memang ya, iya, gitu. memang iya. Tapi kalau udah itulah fungsinya fagositosis tadi 20 jam tadi. 20 jam itu ya. Iya. Dok, ya. Makanya saya itu fungsinya shake tuh untuk bantu saya kayak gitu. Karena kalau kita makan makanan padat, itu kan perlu waktu untuk penyerapan. Heeh. Kalau shake-nya kan udah langsung diserap. Makanya saya nggak sempat lemas. Karena
Otot itu kan harus dikasih makan nih, Kak. Heeh. Hasil saya. Heeh. Boleh silakan dipegang. Keras ya. Keras. Itu otot harus dikasih makan, kalau enggak nanti dia kelamaan hilang, kelamaan nggak kasih makan hilang juga otot. Percuma kita capek-capek olahraga tapi proteinnya nggak cukup. Dan tadi kan sebenarnya kan, karena saya sering lapar. Dan tadi kan mau beli yang protein itu kan supaya lama katanya kenyangnya. Ya itu jelas. Tapi kalau kakak mau, kalau perlu kakak ambil cuti 3 atau 4 hari untuk bisa ngebiasain ke 20 jam tadi. Dia beratnya 3 hari pertama aja kok. Nah, ini saya mau beli cuti tanggal 26 ini. Iya, dia beratnya tuh 3 hari pertama aja kak. Nanti Berat. habis itu badan kakak akan beradaptasi. Berarti saya kan ini kan, saya kan misalnya bukanya jam 12, berarti saya berhenti makan pada jam 6. Dari 12 kan jam 6 sore Jam 1 sampai jam 5 Kak. berhenti makan. Jam 2 sampai jam 4 atau enggak jam 1 sampai jam 5 kakak makannya. Pilih yang mana? Oh iya, pilih mana ya? Saya kadang-kadang 2 sampai 6, kadang-kadang 1 sampai 5. Oh, Pokoknya makan kita cuma 4 jam. iya 4 jam. Kalau usia 35 sampai 55 dia 20 jam. Oh bisa. Aku boleh dari 12 jam dulu. Kalau nggak baru mulai ke 16 jam dulu, kalau nggak 16 jam. Kakak mindsetnya Hah? bisa dulu. Nah, bisa dulu 16. Anggap aja lagi puasa. Iya ya, puasa ya. Ya, puasa kita nggak minum loh kak. Enggak. Ini kakak masih dikasih minum. Ya? Heeh. Kalau puasa kan nggak ada minum sama sekali. Nggak ada. Iya. Kuat kan? Buat Latihan anggap aja kakak lagi di Eropa. Puasanya 20 jam. Kakak lagi di Antartika, lagi di apa? Lagi di yang kutub es itu semua tuh. Puasanya 20 jam. ya. Kita selalu buka jam 1 jam 2. Kita berhenti makan jam 5 kan. Iya, kan kalau di kutub dia cuma 4 jam dia. Makanya berarti kan kita kan sek ini kan jam 1 kita buka sek, jam 2 kita makan. Nanti jam 5 kita sek lagi kan, seperti itu kan. Iya. Sudah lah lagi. Iya. Itu gak pusing. Awal-awal pusing nggak? Pusing kan. Awal-awal pusing. Tapi udah, karena saya udah ngejalanin, makanya saya santai aja ngasih tau kakak. Awal-awal emang pusing, makanya tadi saya bilang cobalah cuti, kerjain itu. Karena kalau lagi pusing paling nggak di rumah nggak pingsan gitu. Iya. Tapi semua kembali ke kakak. Kalau kakak rasanya tidak kuat, jangan dipaksa. Iya. Tuh. Itu kan kuncinya kan kita tahu sendiri, kita yang ukur diri kita. Oh, ini kayaknya udah mau mati saya ini, ya sudahlah. Makanlah. Tapi intinya pas kakak makan, ini yang kakak makan. Biar cepet recovery-nya. Proteinnya cepet keserap, karbohidrat cepet keserap. Jadi tubuh kita nggak terlalu lemes sekali. Iya. Makanya saya kalau pakai Herbalife, misalnya saya pede aja nyuruh orang IF. Karena nanti kalau lama-lama kan asam lambung naik. Kalau kita makan makanan padat, itu yang bikin orang sering kena. Makanan padat kan bikin kerja lambung berat. Oh, makanya gitu ya. Kalau ini kan langsung. Kalau ini kan langsung serap. Berat, Mas. Ibaratnya nggak disuruh langsung kerja lah, tapi udah dikasih energi. Ya, semangat. Bisa. Kalau ada apa-apa tanya ke saya, nomor telepon saya 08 5959. Ini untuk saya kan? Iya. 08 5959 5959 31 31 15. Oke. Ya, itu anaknya juga itu harus di ini udah buncit itu. Anak apa suami? Nah, Kayak suaminya, berarti dia harus diet itu. Umurnya berapa? ini umur masih 28. Ya ampun. 28. Ya. Anak muda sekarang. Umurnya 28. 28 masih kan 40 tahun kan. Iya, Gen Z, Gen Z. 26. Iya, itu harus hati-hati. Sekarang itu diabetes. Itu ngenainnya bukan orang-orang tua loh, Kak. Iya, aku tuh takutnya itu tuh diabetes.
ini udah mulai itu takut kolesterolnya tinggi. Kakak 57 bukannya udah 47. 47? 47, oh iya. 47. Saya dengernya 5. 47. Ini lagi mah. Aduh, itu saya apa kan? Sholat pakai bangku kan itu gak pakai sekarang. Fokus ke sini aja, Kak. Ya. Anak-anak kita juga hati-hati, Kak. Anak-anak saya pun saya pagi-pagi mereka saya paksa minum air putih. Saya paksa. Karena kalau ndak aduh makanan mau dimakan semua anak-anak tuh. Iya, nggak usah dilarang. Iya. Jus ya karena kalau orang kan jus saya nggak sama bakso saya teh. Ini 28 itu sudah tua loh. Bisa kena penyakit, bisa kena penyakit degeneratif gitu loh. Harus perhatikan makanannya. Ibu mungkin ngelihatnya anak kecil aja, anak-anak kita kan. Enggak, dia ini harus sudah atur pola makan ini 28. Bisa jadi bapak orang dia ini. Iya. Udah bapak orang. Sayang sama anak kan? Atur pola makannya. Masa kecil-kecil segitu. Coba ukur dulu ini berapa itunya? Kalau berdiri ya. Iya. Jika ada banyak teman-teman. Sadar. Hah? Masih ada 9 cm lagi. Di atas 90. Itu bahaya. Aku sehari kerja tak setur. Kakak aku nih semua mamamu loh. Aku sehari kerja. Panggilnya tante kamu sini. Kalau aku aktif sendiri. Pokoknya jaga, jangan sampai di atas 90. Aku kalau menurunkan berat badan. Santan, minyak jangan ya. Oh, nggak apa-apa, kalau bisa turunkan. Coba beratnya berapa di situ? 60 Berapa? Subhanallah kami dikasih dan astagfirullah. Kok dipanggil kakak? Saya dipanggil tante.